Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama untuk analisis wasit time series model Markov chain. Jadi, biasanya kan kita sudah pernah buat Chen, Li, sama Cheng pakai NG. Nah, sekarang kita akan menggunakan rantai Markov atau Markov chain seperti itu. Nah, di sini ya, begini ya nanti akhirnya. Untuk alurnya kita mulai dari kita punya data, misalnya kita punya data X ya, tentunya merupakan data time series atau data yang diukur berdasarkan periode-periode waktu tertentu. Oke, ini kita kosongkan dulu, saya tulisannya ubah dulu ya, ubah dulu menjadi warna putih. Ini, nah kita punya data ini. Setelah kita punya data ini, kita akan menentukan nilai minimal, nilai maksimal, ataupun jumlah kelasnya lebih dulu. Jumlah kelasnya itu dia menggunakan rumus Stargast yang 1 tambah 3,3 log berapa jumlah datanya. Nah, kita pakai rumus seperti ini atau langsung masukkan seluruh datanya. Makanya didapat 10 kelas, jumlahnya 10 kelas seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa langsung menghitung nilai minimalnya untuk penentuan semesta pembicaraan. Minimal itu sama ya, rumusnya sama dengan min dari keseluruhan data. Kemudian max itu dari keseluruhan data sehingga didapat ini. Kemudian bilangan sembarang yang kemudian ditentukan oleh peneliti. Nah, di sini kita memilih 0 saja, konstan saja, tidak ada perbedaan D1 sama D2-nya. Jadi kita isi 0, kemudian minimal barunya itu berarti dia tetap sama dengan min sama max, karena minimal baru harusnya minimal kurang D1, tapi kan D1-nya 0 berarti tetap sama. D2 itu maksimal dikurang dengan ditambah dengan D2 sehingga tetap sama karena 0. Sebenarnya salah satu tujuan untuk penentuan D1 dan D2 itu adalah memperlebar semesta pembicaraan. Barangkali ada data kita yang kemudian setelah kita membentuk interval dia tidak termasuk atau tidak tergolong dalam beberapa interval itu. Nah, bisa kita lakukan yang namanya pelebaran interval, pelebaran semesta pembicaraan dengan menambahkan nilai di D1 dengan D2. Bisa juga dengan pertimbangan karena kita ingin membuat data kita pas puluhan misalnya, atau data kita memiliki hal-hal tertentu yang mengharuskan dia ditambahkan D1 sama D2, yang kondisi 2 tadi itu yang pernah saya dapat seperti itu. Nah, setelah itu kita akan menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu adalah rank dibagi dengan jumlah kelas. Rank yang dihitung itu adalah maksimal baru dikurang minimal baru dibagi dengan ini, ditambah ya. Coba dikurang, maksimal baru dikurang minimal baru dibagi dengan jumlah kelasnya, seperti itu. Nah, setelah panjang kelas, berarti kita sudah bisa membuat kelasnya. Anggaplah kita punya 10, jadi kita buat, karena kita punya kelas 10, berarti kita buat kode A1 sampai A10 di sini. Kemudian batas bawahnya kita ambil minimal baru. Ini kita ambil minimal baru, kemudian batas atasnya itu kita ambil minimal baru ditambah dengan panjang kelas. Seperti itu seterusnya. Di sini kita ambil dari batas atas sini, di sini menjadi tambah lagi panjang kelasnya, seterusnya sampai ke bawah. Oke, di sini sama dengan ini ya, di sini sama dengan yang ini. Kalau di sini bagian kiri ditambah dengan panjang kelas, seperti itu. Setelah penentuan panjang kelas, teman-teman, ini interval ya. Nah, ini interval, bisa teman-teman langsung menghitung nilai tengahnya, karena nanti tetap kita akan hitung, karena kita akan gunakan dalam proses peramalan. Makanya nilai tengahnya, caranya dihitung itu adalah ini sama ini ditambah, batas bawah sama batas atas ditambah, kemudian dibagi dengan 2, seperti itu. Makanya didapatkan 1608 sampai sekian, seperti itu. Cara yang sama, tambah kemudian bagi 2. Nah, setelah kita menentukan nilai tengah, sorry saya ngos-ngosan, padahal saya tidak dikejar ya. Setelah kita menentukan nilai tengah, kita akan menentukan FLR. FLR itu, nah sebelum menentukan FLR kita harus melakukan falsifikasi. Proses falsifikasi itu bergantung dari sini. Bergantung dari sini, berpatokan dari sini ya, berpatokan dari interval yang terbentuk. Oke, kita munculkan hasil falsifikasinya. Nah, kenapa bisa muncul A6? Logikanya atau cara pemasukannya itu apabila X ini dia berada di antara interval ini, nilainya itu berada di interval 6,
dia di antara ini 22, 3, 20 sampai 23, 56. Berarti dia berada di sini, maka dia diklasifikasikan 6. Bagaimana misalnya kalau dia eh, apa namanya? Sama ya, misalnya kan di ujung-ujung sini sama 1676, di sini 1676. Bagaimana kalau dia nilainya di sini 1676, dia masuk di mana, A1 atau 2? Jawabannya itu A1, seperti itu. Makanya di sini lebih besar sama dengan seperti itu. Oke, kemudian saya mau tunjukkan supaya saya tidak berbicara tanpa teori. Kita masukkan di sini chain yang mudah aja. Semoga ini mudah. Nah, ini kita sudah sampai di, kan ini sudah penentuan interval. Nah, memfalsifikasikan. Nah, di sini kita lihat jika ini dia bernilai 1 di U1 dan bernilai 0,5 di U1, U2, berarti kita ambil yang di sini A1. 1, 0,1. Seperti itu, 0,1, 1, 0,1, berarti dia ada di U2. Seperti itu, karena dia bentuknya apa namanya? Keanggotaan fasi, seperti itu. Oke, anggaplah seperti, tapi jarang terjadi ya, jarang terjadi. Intinya kita lihat dia masuk di interval mana. Setelah itu nanti akan terbentuk seperti ini untuk falsifikasinya. Untuk falsifikasinya, saya pakai rumus if. Jika ini teman-teman bisa lihat if-nya. Ini ya, seperti mau dilihat. Bisa juga teman-teman bisa gunakan VLOOKUP. Saya sudah pernah buat videonya menggunakan VLOOKUP dalam proses penentuan intervalnya. Nah, ini pakai if. Jika if n, jika misalnya x dia di bawahnya ini, di atasnya ini, maka ini, makanya ada n, karena dua keterangan yang harus dia ikuti. Dia lebih kecil dari ini, dia lebih besar daripada ini, maka dia A1. Kemudian karena masih ada yang lain, maka pakai if lagi. Seperti itu. Oke, anggaplah sudah paham ya. Bisa di copy teman-teman. Nah, rumus yang sama untuk keseluruhan X, maka didapatlah nilai F-set-nya. Seperti itu. F-set. Falsifikasinya ya. Ini lihatlah falsifikasinya. Setelah penentuan falsifikasi ini, kita akan membuat Fuzzy-Logic Relationship atau FLRG. Belum FLR. Nah, caranya itu kita lihat dari T1 ke T tambah 1, berarti A6 ke A6. Nah, di sini poin pertama di sini, kenapa di sini kosong? Ini sebenarnya kosong ya, tapi saya mempermudah nantinya untuk di sini jadi CS sama NS. Harusnya di sini NA ke A6. Kenapa di situ NA? Karena kita tidak mengetahui periode atau data periode sebelumnya, seperti itu. Makanya di sini kita langsung A6 ke A6, berarti periode bulan pertama ke periode bulan kedua. Sini ya, A6 ke A6, A6 ke A6, A6 ke A6, A6 ke A6, A6 ke 5. Seperti itu. Ini ya, baru A5 ke A4 sampai seterusnya. Kalau di sini saya pakai rumus ini, jadi sama dengan sana. Kalau di sini sama dengan yang seluruhnya, seperti itu. Oke. Jadi begitu cara penentuan FLR-nya ya. Nah, setelah dari FLR ini, kita akan melakukan proses penentuan FLRG. FLRG itu mengelompokkan Fuzzy-Logic Relationship berdasarkan current state. Current state itu daerah asal ke next state-nya. Dia berrelasi dari mana ke mana. Dari interval mana ke interval mana. Seperti itu, berdasarkan periode-periode yang ada tadi. Nah, setelah itu saya gunakan pivot table. Oke, ini pivot table ya, cocok. Nah, jadi caranya kita blok semua ini. Kita blok ya semuanya. Kemudian kita pilih sisipkan. Kemudian tabel pivot seperti itu. Sehingga nanti akan muncul seperti ini. Misalnya ini ya. Akan muncul seperti ini. Masukkan sebagai baris itu adalah S. Current state sama yang kedua next state, sehingga kita bisa mengetahui, tampilkan totalnya supaya kita bisa mengetahui dia berapa kali ke misalnya A1 ke A1 itu berapa kali, A1 ke A2 itu berapa kali. Karena dengan aturan memasukkan current state sama next state di baris, itu akan membentuk seperti ini. Nah, akan dilihat bahwa A1 ke A1 itu sebanyak 28 kali, A1 ke A2 itu sebanyak 2 kali. Nah, bersumber atau berlandaskan dengan hasil tabel pivot ini,
atau FLG-nya ini kita akan membuat matriks pembobotnya. Matriks pembobotnya itu caranya dibuat itu adalah matriks sama sisi berdasarkan jumlah interval yang terbentuk atau jumlah kelas yang terbentuk. Karena ada 10 kelas, maka kita buat U1 sampai U10, U1 sampai U10. Oke? Dimana cara mengisinya itu adalah kita anggap ini sebagai current state. Di sini itu next state, yang di atas next state. Oke? Current state U1 atau A1. Maaf ya, beda kode. Harusnya A1 ya, tapi pakai U. Misalnya current state A1 itu ke A1-nya berapa kali? Ke A1 berarti di sini berarti 28. Maka kita tulis 28 di sini. Ke A2 itu sebanyak 6 kali dan yang lainnya itu sebanyak 0 kali, makanya diisi 0. Nah, kita misalnya lihat ke A2 karena ke A10 kan di sini. A2 dia berelasi ke 4 next step, yaitu A1, A2, A3 sama A4. A1 itu sebanyak 6 kali, A2 sebanyak 47 kali, A3 sebanyak 9 kali, dan A4 sebanyak 1 kali, yang lainnya 0. Nah, begitu cara penentuannya. Dan untuk bantuannya nanti untuk menentukan matriks ternormalisasinya, buat total bantuan di sini. Oke, nah inilah matriks yang terbentuk, matriksnya, kemudian kita bentuk matriks ternormalisasi atau yang terstandarisasi karena dia sudah dibagikan atau peluang karena dia sudah dibagikan dengan total berapa relasi, seperti itu. Nah, jadi di sini 0,8 ini didapat dari 28 dibagi dengan 34 karena ada 34 relasi di U1, seperti itu. Sama halnya di sini, berarti 6 dibagi sama dengan 34 sama dengan 0,176 sekian. Nah, cara yang sama untuk semuanya. Berarti kalau U2 dia dibagi dengan totalnya current state relasi dari current state U3 seperti U2 maksud saya seperti itu. Nah, di sini 63. Oke. Cara yang sama seperti itu. Di sini masih 0 semua ya, masih 0 semua, berarti di sini juga 0 semua. Karena tidak ada matriks div ya. Nah, kita anggap saja di sini div seperti itu. Tapi kalau dalam matriksnya itu dia dianggap sebagai 0, 0, 0, tidak ada relasi di situ. Seperti itu, oke? Nah, setelah itu kita akan menggunakan matriks ini untuk membuat peramalannya. Peramalan awal ya. Nah, untuk peramalan awal itu kita lihat lagi di sini. Nah, tadi setelah kita menentukan FLR ya di sini. Nah, ini untuk menentukan matriksnya. Ini tadi kan dia berbentuk seperti ini. A1 berapa kali ke ini. Nah, makanya dapatkan seperti ini matriksnya. Nah, ini akan dijadikan sebagai proses peramalan. Nah, nantinya untuk meramalkan misalnya kalau dia U1 berapa ramalannya, kita akan mengalihkan di sini nilai peluang U1 dikali dengan nilai T-nya U1. Nah, makanya di sini. Nah, saya buat di sini untuk bantuannya. Di sini ada nilai T-nya dari masing-masing interval. Seperti itu. Makanya di sini itu peluang dikali dengan nilai T-nya A1. Kalau di chain tidak ada nilai peluang. Langsung A1 saja. A1 kemudian ditambah dengan ini. Kalau di sini ini ya, bukan B. Di sini U2 dibagi dengan nilai peluang U2 dibagi dengan nilai T-nya U2. Setelah itu, nah saya berbentuk seperti ini tetap supaya lebih mudah untuk dihitungnya. Nah, semua ya jadi sama di sini. Yang lain pastinya 0 karena dikalikan dengan 0, seperti itu. Kemudian untuk ramalannya di sini itu kita tinggal totalkan. Totalkan dari sini. Totalkan dari U1 sama U2. Seterusnya, jadi tinggal sum saja. Jadi makanya hasilnya ramalannya seperti ini. Nah, yang di sini kan 0, berarti dia tidak ada relasi, maka yang diambil di sini itu nilai tengah dari A8. Ini ada penjelasannya di bagian mana ya? Biasanya ada itu penjelasannya. Kalau relasinya itu tidak ada, maka nilai tengah yang diambil adalah nilai tengah dari current state itu sendiri, seperti itu. Oh, silahkan dicari karena tidak ada di sini. Ya, tidak ada di sini ya. Tapi itu ada, sering dijelaskan bahwa kalau dia relasinya tidak ada, berarti current state itu ramalannya sekian. Ramalannya itu nilai T-nya dari data itu sendiri, seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita punya seperti ini.
Ini untuk mempermudah, jadi saya kodekan di sini pakai A1, kemudian ini ramalannya. Nah, cara untuk meramalkan kita bisa lihat pada periode sebelumnya. Periode sebelumnya untuk meramalkan periode selanjutnya. Misalnya di sini A6, berarti kita akan gunakan A6 sebagai landasan untuk meramalkan di sini. Kita munculkannya nilai ramalan awalnya. Nah, ini dia nilai ramalan awalnya. Kenapa di sini NA? Karena tidak ada periode sebelumnya. Nah, langsung ke periode kedua dengan melihat data sebelumnya, dia masuk di current state yang mana atau kode mana di sini. Kalau misalnya dia A6, berarti ramalannya 2283 dan seterusnya. Nah, di sini saya pakai rumus lagi, atau teman-teman bisa pakai cara lainnya yang lebih mudah. Intinya kita lihat kalau dia A6 berarti ramalannya A6 berapa. Seperti itu. Tapi di periode waktu sebelumnya, untuk waktu selanjutnya. Misalnya di sini, kan periode ini A5, tapi dia masih 2283 karena kita lihat A6. Ramalan untuk A5 kita lihat di sini, di periode yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ke 7. Padahal kan relasinya ke A7 itu, yang nilai ke-7 itu A4. Tapi sebelumnya A5, maka yang menjadi ramalannya itu kita lihat di A5. A5 nilai ramalannya itu 2125. Maka 2125 di sini. Seperti itu. Oke deh teman-teman, seperti itu sampai di penentuan peramalan awal. Nah, di ini apa namanya? Di fase Markov chain ini kita mengenal yang namanya penyesuaian. Penyesuaian itu penyesuaian pada peramalan. Itu ada beberapa, saya carikan dulu. Beberapa punan semesta penyesuaian, bukan ini. Ini menentukan himpunan fase, kita sudah menentukan nilai peramalan awal. Nah, ini penentuan awalnya tadi tambahkan seperti itu. Ini apabila FLG merupakan relasi ke ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai penyesuaian, kita lihat di sini adalah berdasarkan FLR-nya. Misalnya apabila state A1 berrelasi dengan AJ, di mana II ke AJ itu I lebih kecil dari AJ, berarti dia relasi naik. Misalnya dari A1 ke A2 berarti naik ya. Sehingga nilai penyesuaian dapat ditentukan dengan rumus DL bagi 2, di mana L ini adalah panjang intervalnya, seperti itu. Apabila state A1 berasal dari AJ, tapi yang lebih kecil itu adalah J, berarti berrelasinya itu misalnya 6 ke 5, berarti dia relasinya tidak naik, turun, berarti di sini minus L ke 2. Kemudian yang keempat itu kalau misalnya ada beberapa langkah, dia tidak berdampingan. Misalnya kalau di sini itu naik ya, tingginya penyesuaian dapat ditentukan dengan rumus berikut. Transisi maju state A tambah 1. Misalnya misalnya A1 ke A3, berarti dia itu pakainya ini. So, L per 2 dikali dengan 2. Oke. Kalau misalnya dia turun, sama misalnya dari 3 ke 1, berarti kan 2 langkah. Ke 2 dulu baru ke 1. Makanya minus L per 2 dikali 2, seperti itu. Sehingga saya buat rumusnya bentuknya seperti ini. Saya buat dulu untuk mempermudah seperti ini bentuk FLR-nya, kemudian untuk penyesuaiannya seperti ini. Untuk penyesuaiannya seperti ini, jadi A6 ke A6. A6 ke A6 kan tidak ada proses naik atau turun, berarti dia 0. 0 berarti saya buat begini, jika ini sama dengan ini berarti 0. Jika tidak, maka F dikurang ini. Nah, otomatis dia akan langsung berubah. Kalau misalnya di sini lebih besar, berarti dia akan di sini kurang. Kalau di sini lebih besar, berarti kurang. Kalau di sini lebih besar, berarti positif. Seperti itu.
Semoga saya tidak keliru. Intinya seperti itu ya teman-teman. Intinya kita mau pakai yang tadi itu. Nah, misalnya penyesuaiannya seperti ini. Uh, ini garis bawah ya. Di sini saya belum pastikan banget ininya. Apa namanya rumusnya ini. Intinya logikanya tadi itu yang seperti ini. Yang seperti ini ya. Beberapa kondisi tadi itu seperti itu. Di sini antara F kurang, kalau F kurang H, kalau di sini 1, di sini 2, berarti minus 1. Harusnya dia berfungsi untuk apa lagi namanya? Yang satu kedua kan yang ini, berarti harusnya positif L bagi 2. L bagi 2 minus 1. Oh, kebalik ya teman-teman, kebalik. Harusnya di sini H3 dikurang F3, seperti itu. Jika H3 dikurang F3, berarti misalnya kalau H3-nya lebih besar, otomatis dia tidak naik, tapi misalnya di H3-nya itu 7 berarti kan dia naik. Oh, sudah cocok tadi. Berarti naik, berarti nilainya itu sudah cocok begini, 1. Makanya ini positif. Tapi kalau misalnya di sini 5, berarti kan menghasilkan dia minus L per 2. Jadi H3 kurang F3 berarti 5 kurang 6 minus 1, maka hasilnya minus L per 2. Seperti itu, oke ya, seperti ini. Kita ambil yang ini. Oke, kita hapus dulu semua ini. Kita enter, kemudian kita kontrol ini. Nah, kita dapat nilai penyesuaiannya. Selanjutnya setelah kita dapat nilai penyesuaian, kita akan mendapatkan nilai ramalannya. Caranya itu dengan menjumlahkan nilai ramalan awal dengan nilai ramalan akhir seperti ini. Oke, seperti itu, kita tinggal enter. Dengan cara yang sama untuk semuanya. Oke, begitu cara untuk ramalan akhirnya. Nanti kita tinggal buat RMS, mappingnya dengan membandingkan nilai ramalan dengan nilai historisnya, seperti itu. Semoga video ini membantu teman-teman. Jika masih banyak banget kekurangan, mohon maaf, tapi semoga bisa sedikit menjadi mempermudah teman-teman untuk memahami cara manual untuk analisis fasi time series Markov chain. Saya Vivianti, sangat berharap diberikan dukungan yang membangun, serta jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat kami mengupload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!